Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast Kito Ado Becaro Nak Becerito. Nah, perkenalkan aku Rizda Khairinizwa. Tahun 2021 lalu aku diamanatkan sebagai Duta Genre Provinsi Jambi. Alhamdulillah. Dan pagi ini pastinya aku tidak sendiri. Aku dibersamai dengan seorang perempuan cantik, multi talent dan luar biasa sekali. Wow. Ada Kak Marisa Pravita. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi Rizda. Makasih juga untuk pujiannya ya. Oke. Oke, apa kabarnya nih Kak pagi ini? Alhamdulillah baik. Semuanya halo semuanya. Perkenalkan aku Marisa. Di mana aku menjabat sebagai Wakil 1 Duta Genre Provinsi Jambi tahun 2019. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau tahun 2019 lalu menjabat sebagai Wakil 1 Duta Genre, kalau saat ini lagi sibuk apa nih Kak? Kalau saat ini ya sibuknya kalau di forum sekarang mengurusi proker ya kita ya. Oh iya benar sekali. Karena saya dari Departemen Program Kreatif, jadi sibuknya di forum seperti itu. Kalau sibuknya di dunia nyata di luar itu sekarang sedang menunggu untuk pemilihan internship nanti. Oke, wah iya luar biasa sekali. Jadi Kak Marisa ini adalah seorang dokter ya teman-teman. Memang Insya Allah, memang remaja genre itu keren-keren, harus keren. Keren banget semua anak genre, keren-keren. Listnya juga keren banget. Amin. Oh iya, karena kita sama-sama dari genre nih Kak, mungkin sebelum mulai biar lebih semangat kita mau salam genre Harus dulu. itu harus. Ayo. Oke. Salam genre. Salam. Oke, keren. Lembut banget sih suaranya ya. Lanjutkan Rizda. Oke. Nah, pagi ini kita mau bahas apa ya Kak? Membahas apa kira-kira? Apa ya? Nah, kita akan bahas sesuatu yang pasti remaja suka sekali nih. Yang remaja suka ya? Apa ya yang remaja suka? Apa itu? Nah, kalau kita lihat ya dari sosial media yang saat ini lagi hangatnya, lagi booming-boomingnya, itu tentang ayang-ayangan nih Kak. Oh, ayang-ayangan. Iya. Ayang bebek ya. Ayang Ya ampun, bebek. alay banget ya. Jadi kita akan bahas tentang persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Wah, Kenapa itu harus kenapa dipersiapkan? ya? Padahal Apa masih pentingnya? Padahal masih remaja, masa udah dipersiapkan aja ya? Nah itu, kalaupun kita lihat saat ini banyak banget memes bertebaran kayak, aduh lesu banget belum disuruh ayang makan. Belum disuruh tidur Belum sama disuruh ayang, tidur. jadi nggak tidur-tidur. Ya ampun, nggak makan-makan. Ya begitulah remaja ya. Ya. Jadi kayak seolah-olah merepresentasikan pemikiran remaja soal pernikahan itu adalah sesuatu yang full of romance gitu, sesuatu yang penuh cinta. Simple sekali ya. Sederhana banget. Sederhana banget cuma soal cinta. Padahal kan sebenarnya nggak sesimpel itu ya Kak. Pastinya rumit ya namanya keluarga ya, kompleks banget Kompleks namanya sekali keluarga. pernikahan itu. Nah kalau bagi kakak sendiri pernikahan itu seperti apa? Waduh, pernikahan seperti apa ya? Seperti di mana pernikahan itu berarti kan ada dua orang yang sama-sama membangun rumah tangga, yang mempunyai visi misinya, yang nantinya akan melanjutkan keturunan, ada anaknya, ada cucunya. Berarti kan memang keluarga itu kompleks ya. Kayak lagu juga ya. Apa tuh? lagunya? Apa itu lagunya? Harta yang paling Paling berharga adalah keluarga. Ya, benar Berarti kan sekali. memang keluarga itu harta ya. Berarti yang Harta. memang ya harus dipersiapkan dengan baik untuk membangun remaja sekali. yang berkeluarga nantinya gitu. Benar sekali. Kalau ibaratkan tuh kalau kata orang-orang nih ya yang puitis, ibaratnya berkeluarga itu adalah kita berpasangan nih naik dalam sebuah kapal melewati ombak gitu kan. Pasti dalam kehidupan berkeluarga ada cobaan, ada apa? Kita berlayar dan nggak tahu tuh kapan sampainya. Iya, Jadi benar memang sekali. harus menemukan pasangan hidup yang bisa diajak bekerja Oke, sama. bijak Wah, sekali. luar biasa sekali. Kita ini kayak udah siap sekali ya Kak ya? Insya Allah siap ya Rizda ya. Belum. 2125 udah keren. Oh ya keren. Tapi belum siap sih. Oke. Kalau Kak Mar sendiri belum siap menikah atau udah siap Kak? Gimana ya ngomongnya ya? Insya Allah kalau sudah waktunya insya Allah siap. Usia Ya, juga sudah cukup ya, udah keren ya usianya Udah ya. keren. Ya itulah, makanya kita jadi anak genre ya. bener. Semuanya harus berencana. Rencanakan aja dulu, nggak tahu entah wacana entah terrealisasikan. Insya Allah terrealisasikan lah. Semoga bukan wacana. Ya, oke. Tapi anak yang genre. penting adalah direncanakan dulu. Harus direncanakan semuanya. Oke. Nah kalau kita ngomongin pernikahan nih, kita kalau yang namanya pernikahan itu kan pasti tujuannya untuk membentuk keluarga. Ya. Kalau ya tadi ya, keluarga kan adalah harta paling berharga. Keluarga itu kalau menurut Rizda adalah sebuah media perkembangan nih Kak. Media perkembangan untuk remaja, untuk anak. Karena di mana anak itu awalnya tumbuh dan membentuk karakter pasti di keluarga. Iya benar.
Makanya penting sekali kan untuk membentuk keluarga yang berkualitas nih. Kalau pandangan Kak Mar, keluarga yang berkualitas itu seperti apa sih? Ya sebenarnya kalau untuk definisi keluarga yang berkualitas ya, itu menurut pendapat aku, dimana kalau namanya keluarga berkualitas yang pastinya dia tuh oleh sepasang suami istri yang sah pernikahannya, dimana dia nanti akan keluarganya mandiri, keluarganya sehat yang pastinya, dan mempunyai keturunan yang sehat juga. Itu pentingnya dengan keluarga yang berkualitas. Itu menurut aku ya, tapi mungkin semua orang beda-beda pendapatnya ya. Iya benar. Jadi dari segi kesehatannya juga harus baik ya, keluarga yang berkualitas itu. Itu penting banget, namanya kesehatan pasti penting untuk seorang keluarga. Jadi keluarga yang berkualitas itu anaknya harus bebas dari stunting berarti ya Kak? Harus dong, namanya keluarga yang sehat nantinya berkualitas, harusnya anaknya jangan sampai stunting. Maka dari itu perlu direncanakan. Benar. Kembali lagi harus jadi generasi yang berencana. Nah kalau kita ngomongin soal perencanaan nih, berarti harus ada kesiapan ya sebelum melakukan hal itu. Nah kalau kita kenal istilah dengan 10 kesiapan sebelum menikah yang harus kita miliki sebelum menikah gitu. Ada apa aja ya Kak? Ada usia, kesiapan usia, mental, fisik, terus sosial, finansial pastinya juga. Ya, finansial juga. Interpersonalnya. Terus intelektual juga, nggak mungkin kalau misalkan itu nggak bisa kita kan kalau misalkan nggak ada intelektual. Dan apalagi emosi, keterampilan hidup juga, keterampilan hidup. Jadi ada 10 ya. Ada 10, ada banyak sekali yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Nah, kalau kita bahas lebih dalam lagi nih tentang kesiapan sebelum menikah. Tadi kan ada yang namanya kesiapan usia. Ya, kalau kata orang BKKBN, kalau kata BKKBN itu 21 25 keren. Kenapa itu keren? Nah, jadi memang di idealnya seorang perempuan menikah itu umur 21 tahun dan laki-laki menikah 25 tahun. Kalau misalnya dari segi kesehatannya kenapa sih Kak perempuan itu lebih idealnya menikah 21 tahun? Ya, jadi kalau umur segitu yang pastinya organ reproduksi sudah matang. Dimana kalau sudah matang dia akan siap untuk bereproduksi, untuk membuahi dan lain-lain. Jadi dengan umurnya 21-25 itu sudah dilihat secara kesehatan, secara emosi, secara finansial dari BKKBN melihat kalau untuk umur 21-25 itu adalah usia ideal untuk menikah. Namun kalau untuk kesiapan lainnya nih kan ada kesiapan mental. Benar. Itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Rizda juga udah 21. Oh, sudah 21. Ya jadi tinggal menunggu jodohnya mungkin. Ya tapi udah siap? Belum. Jadi emang ada kesiapan mental. Jadi untuk perlu banyak kesiapan untuk menuju pernikahan. Jadi gitu ya Kak ya, kenapa perempuan itu 21 lebih ideal, jadi organ reproduksinya sudah siap. Jadi bisa mengurangi resiko kematian ibu saat melahirkan berarti karena udah siap. Juga bisa mengurangi resiko bayi lahir dengan gizi buruk ataupun stunting tadi. Karena kita tahu juga ya stunting ini masalah besar ya Kak. Jadi memang pemerintah juga saat ini sedang kuat-kuatnya, sedang berusaha keras untuk menurunkan angka stunting. Nah kalau menurut Kakak kenapa sih stunting ini jadi teror atau jadi ancaman gitu untuk negara kita? Ya yang pastinya kalau misalkan keluarga dan anak yang stunting, anak tersebut itu akan menjadi penerus keluarganya, penerus bangsa ini. Dimana kalau misalkan anak stunting itu akan mempengaruhi dari otaknya, dari kinerja dia berpikir, berekspresi dan lain-lain. Nah jadi kalau misalkan banyak anak stunting di Indonesia, gimana nasib Indonesia nanti ke depannya gimana gitu. Jadi memang maka dari itu BKKBN ini programnya itu jangka panjang gitu, bukan hanya melihat saat ini aja gitu. Saat ini kenapa sih ada gencar-gencarnya gizi gitu kan, turun ke jalan untuk mengkampanyekan jangan sampai stunting, gizi yang baik, kesiapan keluarga. Ada juga aplikasi yang baru ya, Elsimil ya. Kesiapan keluarga. Mungkin orang-orang yang sederhana mikirnya, aduh kenapa sih mau nikah aja ribet banget sih mau nikah doang gitu. Tapi sebenarnya pikiran kita tuh jangka panjang. Jadi kenapa itu alasannya agar anak-anak tersebut jangan stunting. Oke, iya benar. Karena ada juga ya aplikasi terbaru Elsimil ya, apa sih, elektronik siap menikah dan hamil gitu. Oke, kita jadi kayak brand ambassadornya ya. Oh iya benar. Kita lagi aplikasi Elsimil. Jadi memang calon pengantin itu sebelum menikah kayak
harus dipantau dulu kesehatannya selama 3 bulan kalau nggak salah ya Kak. Ya, karena alasannya juga misalkan kalau ibunya nih anemia misalkan, itu juga akan mempengaruhi dari saat hamilnya gitu. Dan juga nanti saat melahirkannya bagaimana. Yang pasti kalau kurang gizi ibunya, pasti anaknya juga bisa kurang gizi gitu kan. Sebenarnya itu memberikan keuntungan untuk keluarga. Maka dari itu memang kesiapan keluarga itu sangat penting gitu. Jangan cuman kesiapannya modal dana doang atau modal cinta doang gitu. Banyak yang harus disiapkan lagi. Benar sekali. Jadi memang kalau sudah menikah nanti supaya yang terbentuk adalah keluarga yang berkualitas tadi. Iya, keluarga yang baik. Ya, tapi ada juga gini lucunya, nanti orang-orang ada yang bilang mikirnya gini, ada juga kok yang cuma modal cinta ya? terus dia awet kok sampai ajal menjemput gitu. Iya memang ada gitu, tapi ada juga yang enggak gitu kan. Jadi kita juga harus melihatnya dari dua sudut pandang, jangan cuman ngelihat yang berhasilnya doang gitu. Ya juga yang gagalnya. Dan juga untuk orang-orang yang sudah menyiapkan dengan baik, ada juga kok anaknya stunting, ada juga kok yang permasalahannya banyak gitu, ada yang sampai bercerai dan lain-lain. Nah itu juga kenapa itu balik lagi ke nasib ya, takdirnya ya. Tapi yang penting dia sudah ada penyiapan, sudah ada persiapan tadi, udah ada bekalnya. Jadi nanti apapun hasilnya nanti, keluarganya hancur ataupun anaknya stunting, dia sudah ada siap mental, modal. Oh, oke. Nasib aku kayak gini, jadi aku harus gini gitu. Dibandingkan sama yang nggak punya kesiapan, dia kayak kelabakan nanti aku harus gimana, ini anak aku stunting, ini keluarga aku akan bercerai dan lain-lain. Nah itu kita harus dipersiapkan, itu pentingnya penyiapan. Oke. Nah kalau balik lagi nih, kalau kita ngomongin soal kesiapan sebelum menikah, tadi kan ada 10 ya, ada banyak sekali. Kalau yang paling menarik menurut kakak apa nih? Yang paling menarik ya, sebenarnya yang paling menarik itu mental sih menurut aku. Kenapa mental? Karena orang banyak yang sudah siap menikah dalam segi usia, kayak umurnya juga udah 30-an misalkan. Terus duitnya finansialnya sudah tercukupi, tapi mentalnya belum gitu. Dia masih merasa, oh aku harus bebas, aku masih pengen pengalaman yang banyak gitu. Nah jadi sebenarnya menurut aku mental sih yang unik, karena mental yang bisa menghancurkan semua kesiapan lainnya gitu kan. Kalau menurut aku ya, kalau menurut Isda gimana? Hampir sama sih Kak, mental dan emosi. Tapi kalau Isda lebih tertarik ke kesiapan emosi sih. Karena kalau kita emosinya sudah stabil ya, ketika yang namanya pernikahan nih, hubungan antara dua orang pasti nggak selalu mulus kan. Pasti kadang ada perbedaan pendapat gitu. Jadi kalau memang emosinya sudah stabil, ketika ada masalah nih, kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, mencari penyelesaiannya dengan baik. Tapi kalau emosinya masih labil, yang ada malah berantem atau apa segala macam, konflik yang seperti itu. Karena memang perceraian itu paling banyak ternyata Kak, sudah pernah baca itu karena kurang komunikasi. Kurang komunikasi. Jadi inti hubungan itu sebenarnya komunikasi ya. Oke, itu saran yang bijak ya teman-teman semua. Sedikit tips. Padahal kita belum berumah tangga ya. Ya belum. Itulah anak genre ya. Jadi anak genre selangkah lebih maju dibandingkan orang-orang yang sudah menikah duluan ya, seperti itu. Nah, jadi memang kalau menurut Kak Mar tadi persiapan mental ya, kesiapan emosi agak beda-beda dikit lah itu. Kalau misalnya dari segi finansial nih Kak? Iya, segi finansial sebenarnya sebenarnya itu omongan kosong ya kalau misalnya kita bilang nggak butuh duit gitu, duit nggak usah dipikirin duit, penting nikah aja. Nanti ada rezekinya. Ya memang mungkin ya dalam agama juga bilangnya gitu ya. Kalau misalkan ada keluarga nanti kalau kita niatnya beribadah nanti kan dapat aja rezekinya. Tapi ya tetap aja harus dipikirkan. Sebenarnya finansial menurut aku di sini bukan finansial jumlahnya banyak, tapi kecukupannya gitu, cukup atau enggak untuk membina rumah tangga. Misalkan tiap bulannya gimana ya, berapa ya gitu. Kan itu balik lagi ke rencana ya. Kalau misalkan udah direncanakan dengan baik, udah ada perhitungan, pastinya finansialnya pasti cukup gitu. Jadi bukan soal jumlahnya tapi lebih ke cukupannya gitu. Balik lagi ke keluarga yang berkualitas tadi, keluarga mandiri yang bertanggung jawab, yang berencana dan semuanya gitu. Oke, ya benar sekali, setuju banget sih Kak. Jadi memang kalau dari segi finansial itu bukan dari segi banyaknya, bukan yang mungkin punya hotel, punya resort mewah, bukan yang seperti itu, tapi memang yang sumbernya ada, berkecukupan gitu. Kayak ya setidaknya laki-laki itu sudah memiliki sumber penghasilan gitu kan. Benar. Dan juga banyak kan, misalkan kayak artis-artis atau kayak orang-orang kaya di luar sana yang ujung-ujungnya rumah tangganya juga selesai gitu. Padahal finansialnya cukup gitu kan. Sebenarnya nggak begitu fokus
di alasan finansial gitu kan, banyak alasan-alasan lain sebenarnya. Maka dari itu balik lagi, kalau misalkan dua orang yang bertemu tadi, suami dan istri tadi, dia dapat berencana dengan baik, merencanakan masa depannya, punya anak berapa, punya rumah di mana, punya ini di mana. Kalau misalkan balik lagi komunikasi ya. Ya, balik lagi Ya, komunikasi. intinya komunikasi lagi. Seperti itu. Ujung-ujungnya ya kembali ke keluarga nanti, mempunyai anak, mempunyai cucu. Itulah lagi ujung-ujungnya memang. Ya benar. Kalau benar sih kata Kak Mar tadi, walaupun memang kalau kata orang ya kalau ngomongin finansial nanti kalau udah nikah ada rezekinya. Tapi memang kalau dari awal menikah beliau tidak punya pekerjaan, dari mana datangnya kan gitu. Iya. Rezeki juga harus dicari kan Kak. Ya benar. Jadi memang kesiapan finansial itu adalah yang penting masalah cukup atau tidaknya, bukan dari seberapa banyaknya. Oke, luar biasa sekali. Jadi ketika menikah kan pasti kita akan punya plan untuk punya anak nih kan Kak. Ya. Nah berarti untuk perlu juga kesiapan bagaimana cara mendidik anak nih berarti. Ya sebenarnya bukan soal mendidik aja ya sebenarnya. Merawat, membesarkan itu bukan cuman butuh kesiapan intelektual, mental, tapi juga perlu kesiapan dari finansial juga yang pastinya. Oh Dan iya, juga karena dan juga intelektual tadi kan. Jadi kalau misalkan keluarganya paham bagaimana sih anak ini tumbuh dengan baik, bagaimana sih tahap-tahapan anaknya. Kayak misalkan nih, anak baru lahir dengan anak yang sudah berjalan, itu pasti ada step-stepnya, berapa bulan pas umur sekian dia harusnya naik berat harusnya badannya bisa berapa. harus naik berat badan berapa, terus harusnya udah bisa merangkak nih gitu. Jadi butuhnya kesiapan intelektual pada keluarga, khususnya ibu nih. Makanya katanya kan kalau anak yang sehat itu pasti ibunya yang pintar juga gitu. Ya kan. benar sekali. Jadi itu kayak ada kesinambungan antara kesiapan intelektual sama finansial. Jadi kalau dari orang tuanya, ibunya punya pengetahuan tentang perkembangan anak, terus dari finansialnya keluarganya bisa memberikan gizi yang baik untuk anak, itu bisa membentuk pertumbuhan anak yang baik. Iya, sebenarnya juga kalau dari pemerintah juga udah memprogramkan gitu ya, dari ibu itu sebelum hamil, saat hamil, melahirkan dan punya anak itu sudah ada programnya di KIAKB kan. Nah, di mana di situ tuh saat ibu hamil nih udah dikasih tablet tambah darah, udah dikasih vaksinasi sebelumnya, dan juga pas melahirkan anaknya udah divaksin juga, diberikan imunisasi tiap bulan juga ada imunisasi yang udah diselenggarakan di seluruh Indonesia. Nah, di mana sebenarnya itu nggak perlu finansial lagi, Rizda. Itu udah ada anggaran dari pemerintah sendiri. Tujuannya apa? Untuk berkeluarga yang berkualitas tadi Iya, gitu. membentuk generasi yang berkualitas. Ibunya sehat, anaknya sehat, keluarganya pun juga sehat. Itu tujuannya sebenarnya ya. Oke, jadi pembentukan generasi yang berkualitas nih sudah dilakukan sebenarnya jauh dari sebelum pernikahan itu sendiri berarti Iya, kayak udah lama dari sebenarnya. dari masih wanita itu masih remaja udah dipersiapkan sebenarnya. Iya, sekarang juga udah gencar-gencar kan di SMP, SMA itu udah ada rutin memberikan obat tablet tambah darah. Tablet tambah Karena darah. kan dari saat sana itu udah mulai menstruasi wanita-wanita kan, udah menjadi remaja yang menstruasi. Nah, di situ perlu ada asupan lagi, karena kalau bisa kita lihat sekarang sudah ada banyak fast food, sudah banyak makanan-makanan yang tidak baik untuk tubuh gitu. Jadi memang perlu adanya penambahan lagi. Itu tujuannya untuk apa? Balik lagi untuk keluarga yang berkualitas, biar nanti kalau misalkan wanita ini udah besar terus dia hamil, melahirkan, anaknya tidak stunting gitu. Tujuannya itu. Tujuannya tadi itu untuk supaya tidak melahirkan anak yang stunting. Iya. Tapi kan kalau kita lihat ya faktanya nih Kak di lapangan, faktanya di masyarakat itu masih banyak yang belum sadar akan hal itu gitu. Bahkan kalau ada program-program pemerintah kayak tadi kayak LC Meal, banyak yang nganggap bahwa apa sih ini kayak ribet banget mau nikah. Pada akhirnya banyak yang menggunakan cara-cara untuk udah biar cepet gitu loh Kak. Jadi kalau Kakak sendiri memandangi gimana sih supaya kita tuh bisa lebih meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ini penting loh, bahwa ini efeknya jangka panjang gitu. Nah, itu menjadi PR besar ya, PR besar sekali. Untuk dari pemerintah, dari BKKBN dan juga dari genre juga itu menjadi PR besar, karena semakin kita berbicara, semakin banyak kita berbicara juga, orang-orang semakin kayak apa ya, mengabaikan gitu. Istilahnya kayak mengabaikan omong kosong ini gitu. Capek udah dengerin. Sebenarnya susah karena memang program kita tuh jangka panjang, kita nggak bisa ngelihat
hasilnya dalam waktu dekat. Oh Itu yang iya, susahnya. benar. Makanya dari dulu kita selalu mengkampanyekan gizi yang seimbang untuk agar anak tidak stunting dan lain-lain. Itu sangat sulit. Dan juga seperti ini masih banyak pernikahan dini juga. Nah, itu iya, juga itu juga. bisa menghasilkan anak yang stunting. Nah, kenapa? Karena gizi dari tubuh dari ibunya itu belum cukup, dan juga dari kesiapan fisiknya belum baik. Nah, itu kan juga bisa menyebabkan stunting. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk ditanyakan bagaimana ya, itu sebenarnya masih PR kita, PR besar. Namun walaupun belum tercapai targetnya, kita berusaha, kita kampanyekan terus dengan adanya program genre. Kita selalu membuat program-program terbaru dari BKKBN juga gitu. Jadi ya kita usahakan dengan program-program tersebut dapat terrealisasikan target kita. Salah satunya kayak aplikasi tadi kan. Jadi sebenarnya bukan mempersulit ya teman-teman semua ya dari aplikasi itu ya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat itu lebih bagus nih. Jadi kayak alarm ya, oh ini kamu nih ada kurangnya nih, misalkan gizi kamu nggak baik atau vaksin kamu masih kurang vaksinnya gitu. Jadi harusnya dipersiapkan dulu gitu. Jadi biar nanti keluarganya lebih baik. Iya, padahal kan sebenarnya hasilnya kan mereka sendiri, kita sendiri nanti yang akan rasakan. Iya loh, kan? sebenarnya bukan pemerintah ya sebenarnya. Iya. Dari kita masing-masing sebenarnya akan merasakan dampaknya. Oke, benar sekali. Dan juga kayak kakak bilang tadi ya, pernikahan dini tuh masih banyak dilakukan. Dan itu juga beresiko terhadap stunting tadi. Jadi kalau pernikahan dini kan otomatis masih remaja, masih berkembang nih reproduksinya. Jadi masih perlu gizi, dan dia misalnya udah hamil dalam usia dini. Berarti rebut-rebutan gizi ya, Kak? Iya, Bayi di kandungannya mau gizi juga, itu ibunya kalau juga secara masih perlu sederhananya gizi. kita mikirnya kayak gitu ya, seperti itu. Jadi dari organ fisiknya, dari fisiknya dulu, fisiknya belum siap sebenarnya ya, tapi memang beda-beda setiap orangnya. Ada yang memang dia udah fisiknya udah lebih siap cepat gitu, ada juga yang belum. Dan juga seperti yang kita tahu, usia menstruasi beda-beda setiap wanita. Ya jadi memang kesiapan dari fisik itu perlu sih gitu, tergantung dari orangnya juga. Oke, jadi kalau kesiapan fisik memang tergantung orangnya, tapi pada umumnya memang belum siap ya, Kak ya. Tapi kalau misalnya di bawah umur tuh, misalnya di bawah 21 atau pernikahan dini di bawah 18, itu mungkin bisa dipastikan mentalnya belum siap ya, Kak? Ya itu makanya aku bilang mental itu hal yang unik sebenarnya. Ada yang usianya muda tapi mentalnya kayak orang dewasa gitu. Ada juga ya yang dia dari kecil tuh udah dewasa, berpikirannya seperti itu. Ada juga yang udah tua tapi ngerasa masih kayak, aduh aku masih muda, aku belum bisa jadi kepala rumah tangga misalkan. Jadi memang mental tuh perlu sih. Jadi emang balik lagi, intinya sih kesiapan intinya. Iya, intinya kesiapan. Kesiapan semuanya. Dan ya benar, itu jadi PR besar untuk kita ya, terutama anak-anak genre juga, karena harus bisa memberikan apa ya, sebuah pandangan, harus bisa menjadi role model gitu di remaja-remaja lain di luar sana, bahwa pernikahan dini ataupun hal-hal seperti itu tidak baik untuk dilakukan gitu. Ya sebenarnya orang-orang tuh lebih ngeliatnya yang manis-manisnya doang ya. Iya kayak benar, misalkan, manis-manis. wah pernikahan itu bisa gitu. Romantis berdua atau kayak gimana gitu. Mungkin juga Rizda mikir kayak gitu juga. sempat mikir kayak gitu kan. gitu. Ya jadi seperti yang kita tahu ya, ada isu terbaru, bukan isu sih, emang beritanya yang kayak misalkan ibu membunuh anaknya. Nah itu. Ya, itu kan juga ya, itu kenapa gitu kan, pasti ada sesuatu. Kayak misalkan kekerasan rumah tangga, banyak hal-hal yang harus kita pikirkan gitu, nggak cuma manis-manisnya doang yang ada di pernikahan, tapi ada juga yang pahit-pahitnya. Makanya kalau misalnya kita sudah menyiapkan, oke, nanti takutnya ada ini, ada ini, berarti aku harus memilih pasangan yang sesuai nih, ya gitu. Dan nggak bisa dipungkiri juga bahwa sebenarnya perkembangan teknologi yang ada sekarang ini tuh membuat remaja dapat mengakses berbagai hal gitu, Kak. Dan banyak banget di luar sana tuh yang meromantisasi pernikahan kalau menurut Rizda. Jadi seolah-olah pernikahan itu mudah, yang penting ketika sudah menikah tidak berdosa. Oh iya, menghindari zina tadi gitu. Nah, simpel banget pemikirannya. Padahal sebenarnya pernikahan itu kan jangka panjang ya, bukan cuman sehari 2 hari gitu. Iya, perlu direncanakan. Benar sekali. Kalau kakak sendiri memandang remaja-remaja yang seperti itu gimana? Yang memandang bahwa pernikahan ini yang penting soal cinta deh. Iya, sebenarnya ini bukan menyalahkan zaman, tapi memang zamannya sekarang, dari kita lihat aja dari film-film, dari drama-drama Korea dan lain-lain segalanya, hal-hal itu kayak udah dianggap biasa gitu.
Kayak misalkan anak SMP, anak SD, anak SMA yang udah pacaran itu hal yang biasa sebenarnya kalau dilihat dari film. Jadi itu yang membuat kita masyarakat berpikir, oh ini sudah normal nih, umur segini sudah biasa. Nah dari situ muncullah pergaulan bebas, muncullah narkoba dan lain segalanya, karena usia segitu tuh mental dari anak belum cukup untuk berpikiran ini baik atau buruk gitu, belum ada. Jadi perlu campur tangan dari orang tua. Nah ini balik lagi ada lagi kan topik kita yang lain kalau misalkan bicara lebih lanjut, kayak misalkan tahapan berkeluarga, ada juga tahapan perkembangan keluarga. Nah iya, ada anak dengan usia remaja, anak usia ini. Jadi kita harus tahu nih perkembangan anak itu gitu. Jadi untuk jadi orang tua jangan langsung lepas tangan, udah punya anak udah selesai nih, nggak ada lagi kerjaan aku gitu. Nah nggak itu bisa. Nah itu juga nanti yang akan jadi tugas kalau sudah berkeluarga, harus bisa mendidik anak supaya menjadi generasi yang baik gitu. Nah kalau seperti yang kakak bilang tadi ya, banyak anak misalnya yang terjerumus kepada hal-hal negatif nih, pergaulan di luar sana, remaja-remaja yang terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Kan ada banyak nih remaja yang akhirnya menikah karena MBA nih kak. Oh Oke. iya. Nah itu juga salah satu faktor kenapa pernikahan dini itu tinggi. Nah berarti tapi kebanyakan MBA ini terjadi karena pacaran biasanya kak. Iya, jadi kalau kata orang ya awal mulanya deketan, pegangan tangan, berpelukan dan selanjutnya. Nah ya itu karena itu balik lagi ke emosi tadi. Iya. Jadi Emosinya remaja itu masih ngerasa oh aku cinta banget nih, cinta mati gitu. Padahal sebenarnya itu cuman nafsu awalnya gitu, nafsu biasa dari remaja. Jadi kalau misalkan tidak ada pembinaan untuk remaja, makanya kita juga di genre juga kita membina Peak R kan, dimana Peak R itu lebih kebanyakan di SMA, di kuliah, di universitas, dikarenakan apa gitu. Jadi penting kalau misalkan kita ada membina remaja itu, jadi tahu misalkan kalau untuk saat ini kita bukan memperbolehkan pacaran, kita juga bukan melarang pacaran, tapi kita memberikan pacaran yang sehat. Maksudnya tuh kayak hubungan kalaupun memang pacaran harus ada batasannya gitu. Harus Nah kalau misalkan itulah gunanya program genre tadi. Jadi dengan kita dapat membina remaja, karena kalau misalkan sudah MBA terus juga dia pastinya dipaksa menikah dari keluarganya pasti, karena kultur dan karena ya itu menjaga nama baik keluarga ya. Dan juga pas pandemi juga banyak banget ya alasannya dengan finansial, dikarenakan finansial banyak sekali orang-orang yang menikah muda. Nah itu juga akan meningkatkan angka stunting, karena balik lagi stunting tadi kan alasannya juga karena dari ibu dan ayahnya belum siap mungkin atau kayak gimana, jadi hasilnya anaknya stunting. Dan juga seperti yang kita ketahui pernikahan tuh bukan cuman ngelihat oh dia ini udah siap atau enggak gitu, tapi itu lihat juga kalau dari segi medis sebenarnya semakin dekat keluarganya terus dilakukan pernikahan itu semakin akan menimbulkan penyakit pada anaknya. Misalkan kayak dulu keturunan dulu ya, kayak misalkan di kerajaan-kerajaan dulu tuh banyak yang menikahkan antar keluarga gitu. Dan juga sebenarnya banyak yang masih ya kayak budaya-budaya di Indonesia yang ada pernikahan tuh di antara keluarga-keluarganya sebenarnya. Itu sebenarnya akan menghasilkan anak yang bisa bermasalah gitu, ada penyakit. Dan juga stunting juga akan bisa muncul dari itu gitu. Jadi memang harus kita persiapkan dengan matang. Sebenarnya kalau kata orang tua dulu ya, bibit bobot bebet ya apa sih ya bibit itu. bobot bebet. Nah itu juga sebenarnya harus ada gitu. Tujuannya ya untuk melahirkan anak yang sehat dan keluarga yang berkualitas. Balik-balik ke situ lagi. Oke, jadi memang kalau ngomongin soal persiapan berkeluarga ini wah rumit sekali ya, tidak sesimpel yang terlihat di luar sana. Ada 10 kesiapan sebelum menikah, kemudian ada banyak hal yang harus dipelajari lagi juga sebelum membentuk sebuah keluarga. Nah kalau misalnya nih kak dalam sebuah masyarakat, oke lah sudah terlanjur menikah, misalnya kayak tadi di kasusnya, sudah terlanjur pacaran, sudah terlanjur menikah, akhirnya terbentuklah keluarga yang mungkin kurang berkualitas. Bisa nggak sih kak kita untuk memperbaiki itu, gitu kira-kira? Sebenarnya kalau untuk memperbaiki itu akan lebih sulit daripada mencegah ya sebenarnya. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, sebenarnya kalau untuk itu bisa karena selalu ada program-programnya gitu. Balik lagi, tapi programnya tuh nggak dari awal direncanakannya, berarti dari yang dia melompat jadi istilahnya.
intinya sama aja, nanti hasilnya kurang memuaskan atau kurang maksimal. Jadi memang harusnya dipersiapkan dari sekarang. Misalkan kalau Rizda nih mau nikah nih tahun depan, dari sekarang sudah mulai nih vaksin dicek gitu kan, dilakukan cek apakah ada penyakit ataukah ada keturunan Rizda yang mempunyai penyakit misalkan hipertensi, darah tinggi dan lain-lain semuanya. Jadi bukan cuma kita yang menikah, sebenarnya dari dua keluarga juga harus kita lihat gitu. Keluarga sana ada nggak yang punya diabetes ya, ada nggak ya yang punya stunting ya dulunya atau kayak gimana. Karena ujung-ujungnya itu nanti anaknya gitu, hasilnya anaknya gitu. Kalau misalnya kita bisa ngelihat, oh saya nih nggak ada riwayat penyakit dahulu yang nggak baik atau kayak gimana, terus juga sekarang saya sudah vaksin, sudah lengkap semuanya, oh udah sehat nih secara fisik, ya udah berarti bagus, nanti insya Allah bagus. Oke, jadi gitu ya Kak ya, jadi emang harus dipersiapkan dari sekarang, jadi dicek kesehatannya dari sekarang. Ya, walaupun sebenarnya mudah loh ceknya ya, tinggal ke puskesmas, ada KIAKB, udah ada programnya, tinggal kita ikutin aja gitu, tinggal dipantau. Dan juga dari program pemerintah, kalau misalkan ini anaknya kurang gizi atau apa, itu pasti ada bantuan dari makanan, dari asupan, seperti itu. jadi kalau misalnya perempuan cek, oh ini berat badannya kurang, bisa ditingkatkan dulu gitu baru menikah gitu. Jadi memang pada akhirnya nanti bisa didapatkan keluarga yang berkualitas tadi. Ya, demi Indonesia yang lebih baik lagi. Oke. Teman-teman, gak kerasa nih kayaknya kita sudah sampai di ujung pembicaraan, ujung topik kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah ilmu teman-teman. Dan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin yang tadi berpikiran aku mau nikah nih, aku cinta banget sama dia, pikirkan lagi ulang udah siap atau belum. Oke, mungkin itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang kita sampaikan ya Kak bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Amin. Oke, kami sampai di sini dulu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup berencana.